Kita semua pernah merasa bahwa masalah yang dihadapi tampak begitu besar dan sulit diatasi, meskipun pada akhirnya seringkali tidak sebesar yang kita bayangkan. Mengapa hal ini terjadi? Pikiran kita, didorong oleh kecemasan, ketidakpastian, dan tekanan dari lingkungan, seringkali memperbesar masalah kecil. Namun, di balik semua itu, terdapat pelajaran penting. Bagaimana cara kita melihat masalah bisa mengubah dampaknya? Dalam video ini, kita akan menjelajahi lebih dalam tentang masalah yang sebenarnya bukan masalah ini. Pernahkah Anda merasa khawatir tentang suatu hal yang kemudian ternyata tidak sebesar yang Anda bayangkan? Ini bukan kebetulan, ini adalah kekuatan pikiran kita dalam memengaruhi persepsi. Pikiran memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbesar masalah kecil dan membuatnya tampak seperti beban yang berat. Coba bayangkan situasi di mana Anda menunda membalas pesan dari teman karena takut akan reaksi negatif. Semakin lama Anda menunda, semakin besar rasa cemas itu. Padahal, dalam kenyataannya, teman Anda mungkin tidak mempermasalahkan keterlambatan Anda. Hal kecil seperti ini bisa terasa besar karena pikiran kita cenderung fokus pada kemungkinan terburuk. Psikolog Dr. Daniel Kahneman menyebut fenomena ini sebagai bias kognitif, di mana kita melebih-lebihkan risiko dan akibat dari hal-hal kecil. Tak hanya pikiran kita sendiri, lingkungan sekitar juga memengaruhi persepsi kita. Misalnya, budaya kerja yang kompetitif mungkin membuat Anda merasa harus selalu sempurna. Tekanan dari sosial media, di mana kesuksesan orang lain terlihat begitu menonjol, dapat memperparah persepsi tentang ketidaksempurnaan diri. Hal ini seringkali membuat kita merasa masalah kecil, seperti kesalahan kerja atau kritik ringan, menjadi bencana besar. Sebagaimana dikatakan oleh Carl Jung, apa yang kita lihat tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang ada di luar, tetapi juga apa yang ada di dalam diri kita. Untuk mengatasi hal ini, penting bagi kita untuk menyadari bahwa tidak semua masalah sebesar yang terlihat. Memisahkan realitas dari persepsi dan mengenali pengaruh luar dapat membantu kita mengambil kendali atas reaksi emosional, sehingga kita tidak terjebak dalam rasa cemas yang berlebihan. Salah satu sumber utama kecemasan adalah keyakinan bahwa kita bisa atau harus mengendalikan segalanya. Namun, kenyataannya, banyak hal dalam hidup berada di luar kendali kita. Saat kita berusaha keras untuk mengendalikan hal-hal tersebut, kita justru menciptakan lebih banyak stres dan frustasi. Ada kekuatan besar dalam melepaskan hal-hal yang memang tak bisa kita atur dan memilih fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Pikirkan tentang seorang siswa yang menghadapi ujian. Dia mungkin khawatir tentang hasilnya, tentang pertanyaan apa yang akan muncul, atau bagaimana reaksi keluarganya terhadap nilainya nanti. Padahal, semua itu di luar kendalinya. Apa yang bisa dia kendalikan adalah persiapannya, belajar dengan tekun dan mengelola waktunya dengan baik. Sebagaimana kata penulis dan filsuf Stoik, Epictetus, ada hal-hal yang berada dalam kekuasaan kita dan hal-hal yang tidak. Mengalihkan fokus kita pada apa yang bisa kita lakukan, memberikan rasa tenang dan memberdayakan diri untuk mengambil langkah yang lebih konstruktif. Ketidakpastian adalah salah satu aspek hidup yang tak terelakkan. Namun, banyak dari kita yang menghabiskan waktu terjebak dalam kekhawatiran tentang bagaimana jika pekerjaan ini gagal, bagaimana jika hubungan ini berakhir. Padahal, seringkali hasilnya tak seburuk yang kita bayangkan. Sebagai contoh, seorang pengusaha mungkin takut gagal saat memulai bisnis, tetapi tanpa risiko ketidakpastian itu, inovasi tidak akan terjadi. Menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari hidup dapat mengurangi beban mental. Seperti yang dikatakan psikolog Dr. Susan David, kesuksesan tidak berasal dari menghindari ketidakpastian, tetapi dari kemampuan untuk hidup berdampingan dengan itu. Saat kita berdamai dengan fakta bahwa ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan, kita membuka ruang bagi diri kita untuk lebih fleksibel dan beradaptasi terhadap apapun yang datang. Dengan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan menerima ketidakpastian,
kita bisa melepaskan ilusi kendali dan mendapatkan kedamaian batin yang lebih besar. Seringkali, masalah yang tampak besar di momen ini terasa jauh lebih kecil atau bahkan tidak relevan seiring berjalannya waktu. Waktu memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan luka emosional dan memberi kita perspektif baru. Apa yang hari ini terasa berat, mungkin tidak akan berpengaruh sama sekali di masa depan. Ingatlah ketika Anda pernah merasa cemas tentang sesuatu yang hari ini tampak sepele, mungkin sebuah argumen kecil dengan teman, atau stres karena pekerjaan sekolah yang menumpuk. Saat itu, masalah tersebut terasa seperti gunung yang sulit didaki. Namun, seiring berjalannya waktu, masalah itu memudar. Filsuf Buddha pernah mengatakan, semua yang ada di dunia ini bersifat sementara. Ini mengingatkan kita bahwa, seperti hal baik, hal buruk pun tidak bertahan selamanya. Sebagai contoh, seseorang yang mengalami kegagalan dalam karir mungkin merasa dunia runtuh. Tetapi, dengan waktu, mereka seringkali menyadari bahwa kegagalan tersebut membuka jalan bagi peluang yang lebih baik. Waktu memberikan jarak emosional, memungkinkan kita untuk melihat bahwa masalah yang dulu tampak besar, tidak sebesar itu. Seiring bertambahnya pengalaman, kita mulai memahami bahwa hidup penuh dengan pasang surut. Apa yang kita anggap sebagai masalah besar ketika muda, seperti kegagalan dalam ujian atau ditolak oleh seseorang, seringkali terlihat lebih kecil ketika kita lebih dewasa. Pengalaman memberi kita kebijaksanaan untuk melihat gambaran yang lebih besar dan menyadari bahwa setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan hidup. Contohnya, seorang penulis terkenal mungkin mengalami penolakan berkali-kali sebelum akhirnya karyanya diterima. Pada saat itu, penolakan mungkin terasa seperti pukulan berat. Namun, saat mereka merenungkan kembali perjalanan mereka, pengalaman itu seringkali dianggap sebagai titik balik penting dalam mencapai kesuksesan. Waktu membantu kita memahami bahwa kehidupan adalah tentang perubahan dan pertumbuhan. Seperti yang dikatakan psikolog Carl Rogers, satu-satunya hal yang konstan dalam hidup ini adalah perubahan itu sendiri. Masalah yang hari ini terasa besar akan memudar seiring berjalannya waktu, dan kita akan selalu menemukan cara untuk melangkah maju. Pola pikir kita memainkan peran besar dalam cara kita merespons masalah. Seringkali, masalah itu sendiri tidak seberat bagaimana cara kita melihatnya. Ketika kita mampu menghadapi tantangan dengan pola pikir yang positif, masalah berubah dari sesuatu yang menghambat menjadi sesuatu yang bisa kita pelajari dan hadapi dengan lebih ringan. Cara kita memilih untuk melihat sebuah masalah bisa menentukan dampak yang ditimbulkannya. Bayangkan dua orang menghadapi situasi yang sama, mereka kehilangan pekerjaan. Orang pertama melihatnya sebagai akhir dari segalanya, tenggelam dalam kesedihan dan kehilangan harapan. Orang kedua melihatnya sebagai kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru, mencari peluang di balik tantangan tersebut. Seperti kata Viktor Frankl, seorang psikoterapis yang selamat dari Holocaust, segala sesuatu bisa diambil dari seseorang, kecuali satu hal, kebebasan untuk memilih sikapnya dalam menghadapi keadaan. Saat kita memilih untuk melihat masalah sebagai pelajaran, kita bisa lebih siap menghadapi kesulitan dengan tenang. Pola pikir yang positif membantu kita melihat peluang tersembunyi di balik tantangan. Kita mungkin tidak bisa mengubah apa yang terjadi, tetapi kita bisa mengubah bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Pikiran kita cenderung fokus pada apa yang salah, sehingga kita seringkali melupakan hal-hal baik yang masih ada dalam hidup. Melatih diri untuk bersyukur dapat mengubah cara kita melihat masalah. Misalnya, saat kita mengalami tantangan finansial, alih-alih hanya fokus pada kekurangan, kita bisa meluangkan waktu untuk menghargai hal-hal kecil yang masih kita miliki, keluarga yang mendukung, kesehatan yang baik, atau bahkan kenyataan bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki situasi. Dalam psikologi positif, konsep ini dikenal sebagai gratitude practice atau latihan bersyukur. Riset oleh Dr. Robert Emmons menunjukkan bahwa orang yang rutin berlatih bersyukur memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dan lebih mampu menghadapi tantangan. Dengan berfokus pada hal-hal baik dalam hidup kita,
kita bisa mengurangi kekhawatiran dan melihat bahwa masalah yang kita hadapi mungkin tidak sebesar yang kita pikirkan. Mindset positif tidak berarti menutupi realitas atau mengabaikan masalah, tetapi tentang memilih untuk menghadapi setiap tantangan dengan sudut pandang yang lebih seimbang. Kita tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh melalui kesulitan, menemukan kekuatan yang mungkin sebelumnya tersembunyi dalam diri kita. Dalam kehidupan yang sibuk dan penuh tekanan, kita sering terjebak dalam rutinitas dan kekhawatiran yang membuat kita lupa bertanya, apa yang sebenarnya penting? Merenungkan hal ini bisa membantu kita memisahkan antara hal-hal yang layak mendapat perhatian dan hal-hal yang hanya membebani pikiran tanpa alasan yang jelas. Refleksi memberi kita ruang untuk mengevaluasi kembali prioritas dan menemukan kedamaian dalam melepaskan hal-hal yang tidak penting. Kita sering khawatir tentang banyak hal, tenggat waktu kerja, pendapat orang lain, atau pencapaian materi. Namun jika kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini benar-benar penting dalam jangka panjang? Seringkali jawabannya adalah tidak. Misalnya, stres karena gagal dalam proyek mungkin terasa besar saat itu, tetapi 5 tahun kemudian, apakah itu akan tetap relevan? Sebagaimana dikatakan oleh filsuf Marcus Aurelius, pikirkan bagaimana banyak masalah yang tampak penting pada saat itu ternyata tidak berarti. Sebagai contoh, seorang yang sibuk mengejar karir mungkin melewatkan momen berharga dengan keluarganya. Tetapi, setelah mengalami momen refleksi, ia mungkin menyadari bahwa waktu bersama orang yang dicintai adalah hal yang jauh lebih penting daripada pencapaian profesional yang bersifat sementara. Refleksi ini mengarahkan kita untuk menyesuaikan kembali fokus dan prioritas hidup kita. Seringkali, kita membawa beban mental dari hal-hal yang sebenarnya tidak relevan dengan kebahagiaan kita. Ini bisa berupa kekhawatiran akan penilaian orang lain, kecemasan tentang hal-hal kecil yang tidak kita kendalikan, atau keinginan untuk mengejar kesempurnaan. Saat kita mampu melepaskan hal-hal ini, kita membuka ruang dalam hidup untuk hal-hal yang benar-benar berarti, seperti hubungan, kebahagiaan, dan ketenangan batin. Sebuah anekdot yang sering diceritakan adalah tentang seorang profesor yang mengisi toples dengan batu-batu besar, lalu bertanya kepada para murid apakah toples itu penuh. Mereka berkata ya. Lalu dia menambahkan kerikil kecil, dan kemudian pasir, menunjukkan bahwa hidup kita penuh dengan hal-hal besar, kecil, dan remeh. Jika kita mengisi hidup kita dengan pasir atau hal-hal remeh lebih dulu, tidak akan ada ruang untuk batu besar, yaitu hal-hal yang benar-benar penting. Seperti kata Eckhart Tolle, kita tidak bisa menemukan kedamaian dengan mencoba mengubah hal-hal di luar diri kita. Kedamaian datang dari dalam saat kita melepaskan apa yang tidak perlu. Refleksi ini membantu kita menyaring apa yang sebenarnya perlu diperhatikan, sehingga kita bisa menemukan kedamaian dalam hidup yang lebih sederhana dan bermakna. Dengan melakukan refleksi secara teratur, kita bisa mengarahkan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memberi nilai pada hidup dan melepaskan beban yang tidak perlu. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.